Baik, kita berjumpa lagi, mahasiswa TI semester 3. Kita jumpa lagi dalam materi, sistem basis data yang masuk di minggu terakhir, yaitu minggu ke-14. Melengkapi penjelasan materi di minggu terakhir, kita sudah masuk di materi normalisasi dan, pada kesempatan ini saya akan coba secara cepat dan mudah-mudahan bisa dipahami, menjelaskan bagaimana teknik normalisasi. Ya, proses normalisasi seperti yang sudah kita bahas di minggu yang terakhir, adalah sebuah proses pengelompokan atau menurunkan satu tabel besar gitu ya, menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasi. Jadi ada tabel-tabel yang muncul kembali dari suatu tabel itu yang mana tabel tersebut akan membentuk sebuah relasi. Ya, ini tujuan dari atau hasil dari satu proses normalisasi. Jadi membuat tabel yang dikatakan anormal atau belum normal menjadi tabel yang normal. Nah, kemudian pada proses normalisasi ya sudah kita bahas itu ada pengujian yang perlu dilakukan untuk menghindari anomali ya. Sebetulnya ada 3 anomali utama yaitu anomali insert, delete, dan update. Ya, satu anomali lain yang mungkin juga termasuk yang nantinya harus disiapkan adalah saat kita memanggil tabelnya, ya, yaitu istilahnya retrieve. Ya. Jadi ini yang sudah kita bahas ya di pertemuan minggu yang lalu. Nah sekarang proses normalisasi ya secara cepat saja. Jadi dua konsep yang harus dipahami oleh kita semua yaitu atribut kunci. Yang pertama adalah field, primary key atribut kunci. Kalau kita bisa memahami atribut kunci dengan baik, ya sebetulnya proses normalisasi ini menjadi sangat mudah. Itu yang pertama ya, atribut kunci. Kemudian yang kedua adalah functional dependency atau kebergantungan fungsi. Ini juga sudah kita bahas ya. Jadi ada fungsional, ada transitif ya. Bagaimana satu field itu harus bergantung penuh kepada field kuncinya. Nah, kalau belum ya masih bergabung dengan field-field yang lain ya itu harus kita eliminasi, kita keluarin dari tabel besarnya sehingga nanti akan membentuk tabel baru. Oke ya, kemudian field atribut kunci sudah kita bahas ini ya. Anda sudah paham semua. Jadi adalah field yang unik yang dapat dikatakan sebagai indeksnya satu set field yang mewakili record ya. Contoh nomor pegawai ya. Jadi key itu gabungan dari satu atau beberapa field yang nantinya membentuk baris secara unik. Itu key. Ya, macam-macam ada kandidat, primary, alternate, foreign ya, udah kita bahas ya, saya nggak usah panjangkan lagi. Nah, kandidat itu adalah kunci yang bisa dijadikan sebagai field, kunci kandidat adalah field yang bisa dijadikan sebagai field yang spesifik, ya kandidat. Karena kalau kita lihat satu field kunci itu bisa berisi hanya satu atau lebih dari satu field. Ya, ada juga yang istilahnya ada istilahnya composite key gitu ya. Nah, kandidat key ya, contohnya kalau file pegawai, nomor induk pegawai, nomor KTP dan sebagainya, ya kita bisa ambil apa? Nomor induk pegawai gitu ya, nomor KTP karena sifatnya adalah unik ya, nama nggak mungkin ya, nama tanggal lahir mungkin dapat dipakai, tapi bisa jadi ada orang yang punya nama sama, lahirnya sama, ya nama, tempat lahir, tanggal lahir bisa jadi juga ada yang sama dan sebagainya ya. Oke, ini kita udah pahami semua ya. Ini primary key adalah atribut yang minimal yang tidak mengidentifikasi sesuatu, tapi saya garis bawahi, tapi dia dapat mewakili setiap kejadian satu entity, itu primary key. Ya, jadi bisa juga dia hasil dari sebuah transaksi sebetulnya. Kalau kita lihat contoh di sini berarti apa? NIP ya, jelas. Kemudian alternate itu kunci yang nggak dipakai. Ya, kunci nggak dipakai biasanya nanti untuk sorting dan sebagainya, bisa juga untuk pencarian. Gitu ya, misalkan kota, kita mau nyari yang kotanya Cirebon, kita mau nyari yang kotanya Jakarta, mau nyari yang kotanya Kuningan dan sebagainya. Ya, kecamatan, kelompok jenis kelamin, kelompok prodi dalam satu tabel mahasiswa begitu ya. Ini adalah alternate. Ya, ini bisa kita lihat ya, nama ada alternatif dan sebagainya dan sebagainya.
Oke ya, forense kunci tamu seperti biasa ya harus dipahami bahwa primary key itu bisa menjadi primary key dan dia bisa berhubungan dengan tabel lain. Syaratnya apa? Ada field yang sama dalam tabel lain yang di satu tabel dia sebagai primary key, tapi di tabel lain pasangannya itu sebagai foreign key. Ya, ini yang harus kita pahami semua. Jadi supaya nanti Anda nggak bingung pada saat membentuk dari sebuah tabel yang besar. Ya, kunci tamu pada entity anak yang eh, yang sama dengan kunci primary induk yang direlasikan, gitu ya. Oke, foreign key adalah kunci tamu ya, kunci tamu atau asing ya. Tabel ini kita lihat ada golongan, kita lihat ya. Golongan ada di golongan, kemudian eh, apa sih namanya ini? Tabel golongan di dalam tabel gaji gitu ya. Ada ada eh, pasangannya gitu ya, ada pasangannya di tabel yang lain ya, tabel pegawai punya NIP gitu ya. Eh, ada di tabel lain juga gitu ya, punya pasangan juga ya di tabel gaji. Tabel gaji nge-reference dari tabel dari tabel eh, pegawai dan juga tabel golongan gitu ya. Oke. Next ya, lagi nih saudara, ketergantungan fungsi ya jelas ya, functional dependency, tabel relasi pegawai berisi atribut NIP sampai dengan kota. Isi dari atribut nama bergantung pada NIP. Jika Anda tahu NIP-nya, maka kita bisa menentukan siapa pegawainya. Maka notasinya apa? Nama bergantung kepada NIP. Ya, nulisnya jangan salah ya. Nama bergantung pada NIP atau nama sama dengan F dalam kurung NIP. Gitu ya. Baik. Oke ya. Jadi kita akan coba lihat berikutnya adalah bentuk-bentuk normalisasi. Saudara ya, bentuk-bentuk normalisasi. Nah, ini bentuk normalisasi adalah ada bentuk tidak normal sampai bentuk normal, gitu ya. Bentuk tidak normal sampai bentuk normal. Nah, bentuk tidak normal ini adalah bentuk yang kemarin salah satu contohnya di latihan sudah kita bahas ya. Jadi bentuk yang masih mengandung anomali dan belum mensyaratkan sebagai bentuk normal pertama. Kemudian ada bentuk normal ke-1, kedua, dan ketiga. Ciri-ciri bentuk yang tidak normal. Ciri-ciri ya. 1, sebagai sebuah tabel, rekaman sebuah tabel, kemudian bisa saja dia tidak terduplikasi. Datanya tidak lengkap atau terduplikasi. Jadi datanya bisa jadi nggak lengkap dan berulang-ulang. Ya, datanya dikumpulkan sesuai dengan kedatangannya. Ya, sesuai dengan kedatangannya. Sesuai dengan kedatangannya maksudnya apa? Maksudnya bahwa ya data apa adanya. Ya, kita bentuk ke dalam sebuah tabel yang tentunya dalam tabel tersebut ya kalau kita lihat kalau kita lihat tidak tidak diatur tidak diatur kemudian gitu ya, tapi dia sebagai sebuah eh, sebagai sebuah informasi ya, informasi yang sudah ini ya, sudah sudah bisa dikategorikan sebagai sebuah laporan ya, tapi memang akhirnya tidak bisa nanti dikatakan sebagai
laporan yang benar ya, karena nanti kan kita akan membentuk sebuah database gitu ya. Kalau kita sudah membentuk database ya otomatis akan terjadi di mana kita menjadi sebuah apa namanya, menghasilkan sebuah database relasi yang benar ya sebaiknya. Jadi tidak apa namanya, tidak terjadi anomali lagi. Baik, sekarang kalau bentuk satu apa bentuk satu? Bentuk satu adalah bentuk yang satu tidak atomik, sorry, bentuk yang apa namanya, kalau dilakukan pengirisan itu sudah atomic value. Nah gitu ya, atomic value. Kalau yang bentuk anormal kan masih belum atomik ya. Nah, kalau ini sudah atomik. Kemudian tidak ada set atribut yang berulang. Latihan minggu lalu ya. Semester yang isinya apa? Isinya kode kode mata kuliah. Oke ya, tiap field hanya satu pengertian. Jadi bukan merupakan kumpulan, artinya datanya hanya satu. Ya, bukan pecahan kata-kata, datanya satu. Hati-hati kalau misalkan Anda menuliskan alamat ya. Alamat itu sebetulnya kalau kita nyebut alamat nih, saudara ya, alamat itu bisa apa? Isinya bisa apa namanya, saudara? Bisa jalan, gitu ya. Kemudian bisa eh, kecamatan, nomor, gang, gitu ya, kota, provinsi, negara, ya. Jadi biasanya komposit ya. Jadi kadang-kadang ya makanya dipecah-pecah ya, ada address, ada zip postal gitu ya, ada country-nya dan sebagainya. Ya, memang ngisinya menjadi lebih lama, tapi itu akan lebih aman, gitu ya. Itu akan lebih aman nantinya. Oke ya. Sekarang kita contoh lihat ya bentuk normal ke satu merupakan bentuk satu NF karena nggak ada yang berganda. Ya, tiap atribut satu pengertian, kode kelas, nama kelas, instruktur. Jelas ya? Ini udah memenuhi bentuk satu nih. Ya, tapi udah memenuhi bentuk dua belum? Ya, silakan dianalisa ya. Silakan dianalisa. Tuh ya. Bentuk satu udah oke kan? Ya, tapi kalau bentuk dua bagaimana ya? Silakan dianalisa. Apakah udah apa belum nih? Udah bentuk dua belum? Ya. Baik. Nah, bentuk normal ke satu ya, katakanlah kalau kita lihat dari contoh ini, masih ingat ya? Masih ingat nggak? Nah, ini mirip kayak soal kemarin ya, betul nggak? Sama ya? Saya coba ganti-ganti aja kan. Nih, siswa, dosen wali, semester sama ya. Nah, ya tentunya ini bukan bentuk satu NF, kan udah kita bahas ya di kuliah. Jadi ini kita nggak usah panjangkan lagi ya. Anda tinggal dengerin lagi tuh video kuliah yang hasil Zoom. Nah, silakan itu dipahami kembali oleh Anda semua dan coba dibentuk ini. Kalau ini jadi bentuk 2NF gimana ya, 3NF gimana? Silakan ya. Oke, nah bentuk 1NF-nya kita lihat. Nomor siswa, nama siswa, ya, wali, kode kelas. Ya, balik lagi. Gitu ya. Ini hilang nih. Ini hilang ya. Yang dua ini hilang kan. Jadi hanya dilebur jadi apa? Kode kelas gitu ya, kode kelas. Kalau yang kita punya di latihan kemarin apa? Kode mata kuliah. Baik. Nomor siswa, nama siswa, wali, kode kelas ya. Betul ya? Berulang nggak? Berulang. Ya kan? Nama berulang. Ini nama berulang. Jadi ini pelajaran kode pelajaran ini maksudnya seperti yang 115 ini kode pelajaran sama kayak kita kode mata kuliah. Ini berulang nama siswanya. Tapi udah memenuhi bentuk satu NF. Udah bisa ngebayang dong bentuk 2NF-nya seperti apa. Ya, kalau Anda yang sudah lihat filenya sudah dipelajari ya. Bentuk keduanya harus memenuhi bentuk satu, udah terpenuhi tadi. Yang kedua, atribut bukan kunci harus bergantung secara fungsional pada primary key-nya. Makanya saya bilang bahwa kunci untuk membuat normalisasi salah satu yang paling mudah adalah pahami field kuncinya.
pahami primary key-nya. Kalau primary key-nya Anda paham, otomatis kita bisa melakukan itu dengan cukup mudah. Ya. Nah, Anda sudah menentukan gitu ya, field kunci mana, field kunci harus unik. Ya. Respon harus langsung tahu nih, ya, harus langsung tahu. Nah, normal kedua dari contoh siswa pada bentuk ke-1 tadi, kunci primary key-nya nomor siswa. Nama siswa, wali studi bergantung fungsi pada nomor, tapi kode kelas bukan fungsional. Ya, bukan fungsional. Kode kelas tuh nggak bergantung dari si siswanya, enggak. Bisa jadi ada siswa yang berbeda ngambil kode kelas yang sama, betul nggak? Nah, iya, gitu kan. Nah, pecah lah, gitu. Betul ya? Pecah kan? Nomor siswa yang tadinya berulang-ulang, padahal mah itu isinya 2 siswa kan. Kita pecah jadi relasi siswa. Yang kedua adalah relasi ambil matkul gitu ya, ambil kelas gitu kan. Ini kelas tuh kalau di moving class itu kan kayak kuliah sama lah ya, kalau SMA instruktur ini kan. Karena kursus gitu ya, kodenya adalah 134 gitu ya. Nah, ini kan siswa yang sama ya, siswa sama. Dia ngambil 2 kali, yang ini dia ngambil 3 kelas yang berbeda ya. Tapi ini relasi ambil kelas. Relasi ambil kelas. Nah, kalau kita lihat dari sampai di sini kelihatannya sudah oke. Udah nggak ada masalah kan. Tapi kalau kita lakukan pengujian, ya Anda lakukan pengujian itu bagaimana ya? Coba di-insert gitu kan. Coba di-update, coba di-delete. Gitu. Kalau masih mengandung anomali itu berarti belum beres. Belum selesai prosesnya. Buat sampai seminimal mungkin, bahkan nggak ada anomalinya. Ya. Nah, kalau itu sudah oke, sudah bisa dilakukan, ya otomatis aman. Oke. Syarat relasi ketiga, tentunya apa? Memenuhi bentuk yang kedua, dan semua atribut bukan primer nggak punya hubungan transitif. Jadi nggak boleh dari A ke B, dari B ke C. Kalau masih mengandung itu keluarin lagi transitif. Jadi atribut yang bukan kunci harus betul-betul bergantung hanya pada primary key-nya. Nggak boleh masih bergantung pada field yang lain. Contoh tadi wali kelas tuh. Ya, gitu kan. Kode kelas. Nah, ya, kalau kita kode mata kuliah, nama dosen. Di latihan sama ya, ini saya ngambil contohnya sama supaya Anda nggak bingung membandingkannya. Ya. Contoh pada bentuk norma di atas termasuk juga bentuk karena seluruh atribut yang ada sudah bergantung. Tapi seperti yang saya katakan, ya saat kita membahas latihan, masih mungkin nggak terjadi anomali? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Makanya kita bikin apa? Dosen, wali studi, terus satunya kode kelas. Ya. Kalau memenuhi ini mah oke, saudara ya, sudah nggak ada lagi nih. Tapi kalau kita uji dengan insert, update, delete, masih terjadi kemungkinan salah, wajib Anda untuk melakukan restrukturisasi lagi. Pecah lagi tabel. Paham ya? Baik, mudah-mudahan sampai penjelasan sampai di slide ini kita udah paham. Ini sudah menjawab latihan yang minggu lalu sudah saya berikan. Dan ini memperjelas, ya harus memperjelas. Ya di pembahasan di kuliah tadi sudah kita bahas. Nah, ini mudah-mudahan lebih jelas lagi. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat kemungkinan lain dari penerapan teknik normalisasi. Normalisasi itu seringkali gini, saudara ya, seringkali bahwa kita nggak langsung mendapatkan bentuk tabel fisiknya. Saya ulangi ya, terkadang kita tidak mendapatkan bentuk tabel fisiknya. Artinya apa? Yang muncul, ya, yang kita dapatkan adalah dokumen yang belum berbentuk tabel utuh. Saya ulangi ya, seringkali kita mendapatkan dokumen itu dokumen yang sudah berbentuk tabel atau dokumen yang
secarik dokumen yang belum sepenuhnya berbentuk tabel. Ini sering kali kita dapatkan. Nah, mengantisipasinya bagaimana? Nanti kita akan coba lihat. Ya, kita akan coba lihat. Ya. Jadi kalau nanti udah masuk ke ngerancang database bener, saudara ya, ini sih apa namanya contekannya dulu lah. Di saat nanti Anda sudah merancang betul, ya mudah-mudahan bisa di apa namanya bisa eh, praktekkan gitu kan. Ini bisa dimulai dari dokumen dasar. Contoh dokumen dasar tuh gini. Dalam sistem informasi transaksi penjualan, katakanlah itu ada dokumen faktur. Betul ya? Faktur kan? Faktur transaksi itu, pembelian, jualan, ada faktur ya. Nah, sekarang kalau kita dihadapkan pada satu permintaan loh, saya pengen sistem ya, nanti outputnya nih, salah satu bentuknya faktur ini. Gimana caranya? Kita harus bisa melakukan transformasinya menggunakan tahapan normalisasi. Contoh lain lagi ya, Anda kan udah pernah ngisi KRS kan? Udah pernah ya ngisi KRS. Kemudian Anda juga pernah dapat transkrip lagi SMA kan? Bayangkan, outputnya dokumen transkrip, ijazah gitu ya, atau rapot gitu ya. Nah, sumber tabelnya bagaimana nih? Dari mana sumber tabelnya? Ini juga satu kejadian, satu fakta yang kita nggak bisa hindari. Bahwa dokumen dasar seringkali dipakai sebagai patokan kita, pegangan kita untuk kita melakukan normalisasi. Ya, langsung aja lah. Contoh ya. Contoh, faktur pembelian barang. Ini ada PT, nama PT-nya, jalannya, kota, kode supplier, tanggal, nomor, nama supplier, dan seterusnya. Ini orang melakukan proses pembelian barang dari supplier. Nomor faktur 779 ya 2 Februari 90 ini beli dari supplier S02. Nama suppliernya Gobel Nustra. Ya, beli apa sih? Oh, kodenya R02, nama barang rice cooker, sisi 3, kuantitinya 10, jumlahnya harga area 150.000, totalnya 1.500.000. Itu ya. Nah, faktur kedua. Ya, faktur kedua. Nah, ini ada faktur kedua, tanggal ya, tanggalnya 7 Februari 90, nomor 998, kode suppliernya G01. Ya, nama supplier Gobel Nustra. Hati-hati, ini S02, ini G01. Apakah ini supplier yang sama? Secara aturan kelihatannya sama ya. Kelihatannya sama, tapi kalau kode suppliernya beda. Oh, berarti ini Gobel Nustra yang lain gitu. Beli lagi barang ya. Satu faktur dua barang nih. Jangan bingung ya. Ya, ini ini kok sama namanya, gue ganti sendiri aja ya. Gampang, jangan dibuat susah. Jelas ya? Oke, ini contoh dua faktur ya. Dua faktur yang dikeluarkan oleh PT Santapuri. Ya, dia beli barang. Gimana caranya dengan proses normalisasi kita melakukan tahapan-tahapan sampai jadi relasi tabelnya. Gitu, sampai jadi relasi tabelnya. Kita lihat ya. Yang pertama ya. Nah, nih. Nah, ini harusnya yang S02 nih ya, namanya bukan Gobel Nustra ya, sebelum edit namanya Hitachi. Wah, ya Hitachi. Edit ya.
Pertama gini, kan contoh awal yang sudah saya jelaskan, kita udah punya satu tabel ya. Kita punya satu tabel. Nah, kalau sekarang kita belum punya tabelnya. Tabelnya ada dalam faktur gitu. Termasuk ke dalam faktur. Tapi itu bukan tabel utuh ya. Untuk kita bisa melakukan normalisasi itu Anda harus punya tabel utuhnya. Nah, bagaimana caranya? Kita bikin tabel anormal dari faktur itu. Caranya gampang. Caranya adalah Anda tuliskan semua item yang ada dalam faktur ini. Ya, kita ngambil contoh faktur pertama dulu, yang S02 kan. Dibikinlah sama kita ya, nomor faktur, kode supplier, tulisin aja judulnya. Dan usahakan Anda harus bisa langsung merespon mana kira-kira yang jadi super key-nya. Setiap faktur bentuknya sama, yang beda itemnya. Betul ya? Yang beda itemnya, dalamnya tuh beda isi. Tapi setiap faktur, katakanlah ada yang sama isinya, bisa jadi pesan barang yang sama, ke supplier yang sama, hari yang sama, dia mesen 2 kali, bisa kan? Bisa jadi. Tapi pasti ada yang berbeda dalam setiap faktur. Nah, itulah yang menjadi super key-nya. Jelas ya? Jadi yang pasti berbeda. Yang pasti berbeda di setiap faktur. Nggak mungkin sama. Isi yang lain boleh sama. Tapi ini nggak boleh sama. Yaitu apa? Nomor faktur. Taruh nomor faktur itu di field pertama. Ya, jadi taruh di field pertama. Jangan naruh di tengah, jangan naruh di belakang. Taruh di field pertama. Tuliskan semua. Pokoknya apa adanya gitu. Apa adanya dari sini. Apa adanya. Ya, apa adanya. Terus jadilah tabel anormal Anda. Gitu. Betul nggak? Ini kita punya tabel anormal nih. Nah, kalau bentuknya sudah begini, ya tinggal kita lakukan proses atau tahapan normalisasinya. Gitu. Ya, jadi krusialnya itu adalah bagaimana Anda mentransform dari dokumen dasar ke step 1, bentuk unnormalized, bentuk tabel yang belum normalnya. Paham ya? Bentuk tabel yang belum normalnya. Jadilah begini. Langkah selanjutnya bagaimana? Ya dibikin tabel normal 1. Nah, kalau dibikin tabel normal 1, coba apa yang Anda lakukan? Dari bentuk ini nih. Diisiin yang kosongnya. Ya, ini kan faktur yang sama berarti 998 ya, kode suppliernya sama gitu ya. Jatuh tanggal fakturnya sama, jatuh temponya sama, yang beda kan quantity, harga, jumlah. Totalnya ditulis nggak ditulis, walaupun sama totalnya. Ini kan total dari 2 barang. Next ya. Oh, hasil. Oke. Nah, dari sini ya silakan tinggal dipahami bentuk-bentuk ini ya. Nah, ini ada tinggal diikuti, tinggal dibaca, ya, tinggal dipahami. Nah, silakan sampai kelihatan bentuk normal kedua, kemudian normal yang ketiga. Jadi nanti dalam mengerjakan, ya, Anda mengerjakan di ujian, ya tentunya harus lengkap ya, harus lengkap sampai ada apa namanya diagram relasinya seperti ini. Kan ini nggak ada datanya kan, tinggal nulis field-fieldnya aja. Tapi kita kelihatan ya, satu ke banyak. Ini primary key ya, ini primary key, ini foreign key. Ini primary key, ini foreign key-nya. Yang bintangnya 1 tuh primary key, tuh ada keterangan ya. Keterangan juga.
Paham ya di sini ya? Baik, mudah-mudahan, apa yang Anda, lihat nanti, kita pahami ya, pengujian dengan contoh tuh cuma nambahin data aja, ya, cuma nambahin data. Kelihatan ya? Jadi nggak ada panahnya gitu, nggak ada tabel yang nggak ada relasinya, semuanya terelasi. Ya katakanlah secarik kwitansi, ya secarik faktur, ya Anda dapat struk penjualan, selembar tiket, gitu kan. Itu kalau kita bongkar, ya kalau Anda bongkar, akan menjadi apa? Membentuk tahapan-tahapan sampai kita bisa dapat tabel fisiknya. Nah, itu tujuan dari normalisasi. Paham ya? Oke, saya cukupkan sampai di sini. Silakan pelajari ya dari pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-14 ini. Itu akan menjadi bahan UAS kita. Kembali ya, UASnya seperti biasa, durasinya sama ya, durasinya nggak jauh beda dengan yang kemarin ya, 1 kali 24 jam. Kita dengan online, tolong untuk mempersiapkan diri, waktu pengerjaannya hanya 24 jam ya, cukup lama 24 jam tuh ya Anda bisa ngapa-ngapain aja kan. Ya, tapi persiapkan supaya saat Anda menjawab kira-kira bahan-bahannya dan ya intinya pemahaman ya, bukan cuma bahan-bahannya lengkap tapi juga dipahami dengan baik materi-materi yang sudah saya berikan. Baik, demikian saya sampaikan ya ke Anda semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa dipahami dan Anda bisa mempersiapkan dengan baik menuju ke UAS. Ya, 2 minggu mendatang kemungkinan itu UAS ya, karena masih ada sisa 2 minggu berjalan, ini masih ada materi-materi yang belum selesai ya di beberapa kelas. Saya juga masih ada yang baru pertemuan ke-12 hari ini, masih ada 2 minggu ke depan. Oke, demikian saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selama 14 pertemuan yang sudah kita lakukan, saya bisa menyampaikan dengan baik. Ya, mohon maaf kalau selama ini mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan agak keras mungkin ya, ada yang tersindir ya, ada yang terlecut ya, tujuannya adalah demi kebaikan Anda semua ya. Saya ingin semuanya bisa mendapatkan hasil yang baik, bukan cuma sekedar mencari nilai baik, tidak ya, tapi lebih ke arah Anda memahami setiap materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, kuncinya adalah tentunya mengikuti setiap uh, arahan ya yang disampaikan oleh dosen, mengumpulkan setiap tugas, ya berkonsultasi kalau memang ada hal-hal yang kurang kurang jelas, ya itu silakan dikonsultasikan. Jadi tidak ada yang namanya dosen pilih kasih, nggak ada yang namanya dosen milih-milih siswa ya, wah ini deket, nilainya baik, tidak ya, objektif saja. Semuanya ada faktanya, Anda ngumpulin tugas on time ke ada faktanya, Anda ngumpulin tugas telat ada faktanya, Anda nggak mengumpulkan tugas juga ada faktanya ya. Jadi saya tidak mengada-ada, itu yang saya dapatkan. Pembelajaran untuk semester ini berakhir sampai hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, saudara ya. Sehat, mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Ya, lembaga juga selalu mengupdate dan mencari formulasi yang tepat ya supaya proses perkuliahan tetap bisa berjalan dengan baik. Karena kita masih menjaga situasinya masih pandemi, ya otomatis kita masih kuliah dari rumah ya. Saya juga mengajar dari rumah, saya nggak kantor. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan semaksimal mungkin apa yang memang menjadi kewajiban saya sebagai dosen, dan tentunya Anda juga mengerjakan bagian Anda apa yang menjadi kewajiban dari mahasiswa. Ya, jadi supaya ada titik temu ya. Kalau nggak ketemu. Ya, saya menyampaikan kuliah capek-capek, ya ngerekam dan sebagainya, nyiapin materi dan sebagainya, tapi Anda nggak merespon dengan baik kan percuma ya, mubazir gitu ya, waktu saya mubazir. Baik, demikian saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.